Baik, salam semua. Shalom. Apa kabar kekasih Tuhan? Antusias, luar biasa, diberkati. Yes. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah-limpah buat setiap kita. Sekalipun kita masih tetap ibadah online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita, gairah kita untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan baik, Tuhan dahsyat buat kita, dan kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Siapa yang perlu Tuhan dalam hidup ini? Lambaikan tangannya. Oh yes, oke. Baik, mari kita mulai ibadah kita. Dan haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kembali kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami membawa hidup kami karena kepada Tuhan, karena kalau sumber kehidupan kami. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Mari urapi kami semua, layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak berkenan di hadapan-Mu, layak untuk mencari wajah Tuhan, layak memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Ya dalam asyada. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana bagiku. Kau ada di sebelahku, hati yang haus dan lemah akan Engkau. Mari sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di
kasih-Mu, kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Engkaulah segala di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau layak Tuhan, amin. Tambah hidup mengasihi-Mu, kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mari kasih Tuhan, kita kembali akan pujian dari awal. Kita berkata bahwa Tuhan itu segalanya buat kita, dan kita mengaku bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Dia peduli buat setiap kita, dan kita percaya oleh kuasa-Nya kita dipulihkan, dan kita melihat semua rencana Tuhan terus digenapi dalam kehidupan kita. Mari kembali akan pujian dari awal, katakan, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan-Ku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi kawanan jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan, Kaulah segala di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, yang ku pandang. Oh, ya. Bapa hidup mengasihi-Mu Tuhan, kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Sekali katakan, Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu memuliakan, mengasihi, kasih-Mu mengasihi, kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku.
Mari sembah Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Kerajaanmu-lah Tuhan, segalanya bagi kami. Ya Allah, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindukan Yesus, Tuhan kasih. Mari katakan sebagai doa kita, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita akan pujian ini, bahwa kita merindukan Tuhan, berada di dekat Tuhan, itu menjadi kerinduan kita. Berada dekat dengan hadirat Tuhan, itu menjadi hasrat kita. Mari sekali lagi Tuhan, kita akan pujian di dalam satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, berada dekat-Mu, lalu berada dekat-Mu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti di hadirat-Mu.
lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, menjadi segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi Ibu, ku mengasihi Ibu. Kaulah segalanya Tuhan, Yesuslah segalanya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi Ibu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi Ibu. Sekali lagi
ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya bersyukur Tuhan dan terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu ya Tuhan, dan rasakan kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, dan terima kasih atas berkat, atas segala kebaikan-Mu. Saya masih bisa beribadah meskipun kami ibadah online ya Tuhan, tetapi kuasa-Mu, tetapi anugerah-Mu ada setiap kami ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Bapak untuk Indonesia ya Tuhan Yesus. Shalom untuk Indonesia, shalom untuk Indonesia. Diberkatilah setiap air mengalir, diberkatilah setiap perekonomian yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, Bapak. Mulai yang terendah sampai yang teratas, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberikan pemimpin kami yang bijaksana, yang takut akan Engkau, ya Tuhan Yesus yang baik. Jadikan pemimpin kami ini pemimpin yang luar biasa untuk membangun negeri kami, ya Bapak, yaitu negeri Indonesia, Tuhan. Lebih maju lagi, ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik dan percaya, Bapak. Pemimpin-pemimpin kami, Engkau semakin berkati, ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, ya Bapak, untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan, Engkau semakin membawa jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, Tuhan Yesus yang baik. Engkau semakin memberkati jiwa-jiwa, ya Tuhan. Engkau semakin membawa mereka lebih dekat di hadapan-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Jadikan umat-Mu, Tuhan, yang ada di Indonesia semakin mengenal Engkau, semakin datang, semakin bersujud kepadamu, ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, ya Bapak, untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati setiap gereja-gereja, Tuhan. Engkau semakin kembangkan gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan Yesus yang baik. Engkau semakin penuhkan jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, Tuhan. Penuhkan rumah-Mu, ya Tuhan. Penuhkan di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, ya Bapak. Nah, setiap keuangan gereja-gereja yang ada di Indonesia, Engkau semakin berlimpah-limpahkan, ya Tuhan Yesus yang baik. Agar setiap gereja yang ada di Indonesia semakin berkembang, ya Tuhan Yesus. Semakin besar rumah-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, ya Bapak, untuk setiap orang tua kami, ya Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga kami, ya Tuhan. Di mana kami jauh dari keluarga kami, tapi Tuhan, kuasa-Mu, Engkau memberkati setiap keluarga kami, Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap keluarga kami, ya Bapak. Di mana setiap langkah-langkah mereka, Engkau melindungi setiap mereka, ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, ya Bapak, untuk suasana Indonesia, ya Bapak. Tuhan, Engkau berikan belas kasihan-Mu kepada Indonesia, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami rindu, ya Tuhan, belas kasihan-Mu kepada Indonesia. Pulihkan negeri kami, ya Tuhan. Jauhkan Tuhan Yesus terbaik. Kami percaya, Bapak, pemulihan ada di Indonesia, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, corona atau segala hal, Tuhan, akan Kau musnahkan di negeri kami, ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, Bapak. Setiap orang-orang yang sakit yang ada di Indonesia, Tuhan, Engkau pulihkan, ya Tuhan. Engkau sembuhkan segala penyakit yang mereka alami, ya Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, ya Bapak. Terima kasih, Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau pasti pulihkan negeri kami, ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, yang berdoa, ya Bapak, untuk negara Malaysia, Tuhan Yesus yang baik. Kami ucapkan, ya Bapak, shalom untuk Malaysia. Shalom untuk Malaysia. Diberkatilah setiap air mengalir yang ada di Malaysia. Diberkati juga setiap perekonomian yang ada di Malaysia. Dan diberkati juga setiap
setiap penduduk-penduduk yang ada di Malaysia, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, Engkau memberkati juga pemimpin negara Malaysia ini, Tuhan. Jadikan pemimpin ini yang bijaksana, yang takut akan Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya pemimpin yang ada di Malaysia ini, Engkau tuntun jalan yang benar, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Bapak, untuk jiwa-jiwa yang ada di Malaysia ini ya Bapak, Indonesia ataupun yang penduduk di sini Tuhan, Engkau semakin memberkati ya Tuhan. Tuhan, bawa setiap mereka lebih dekat di hadapan-Mu, bawa setiap mereka sujud di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami berdoa ya Bapak untuk setiap gereja-gereja yang ada di Malaysia Tuhan. Oh, siara labahan, labasiakara labalaba. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa setiap gereja-gereja yang ada di Malaysia. Tuhan, Engkau semakin pakai setiap gereja-gereja yang ada di Malaysia ini Tuhan menjadi untuk menyelesaikan amanat agung di sini Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, semakin Kau pakai gerejamu dan semakin Engkau kembangkan gerejamu untuk setiap menarik setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Bapak, keuangan ataupun segala hal tidak kekurangan ya Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan Yesus yang baik, berdoa ya Bapak, setiap jiwa-jiwa yang ada di Malaysia ini ya Tuhan, yang telah jauh di hadapan-Mu, kami mohon ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, domba-domba-Mu yang telah hilang, Kau tarik kembali di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, saya percaya Bapak, akan terjadi penyuaian yang adil Malaysia ini di Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, saya percaya Bapak, setiap jiwa-jiwa akan datang kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, berikan belas kasihan kepada Malaysia ini Tuhan. Tuhan, sembuhkan, Tuhan jauhkan kami dari COVID-19 Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Bapak, COVID-19 Engkau hancurkan, Engkau dengan tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, berdoa Bapak untuk segala hal yang berhala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau jauhkan kami Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Bapak, hanya Engkau yang layak sembah, hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Bapak untuk pemimpin kami ya Bapak, untuk Bapak Pendeta Niko Rajo ya Bapak, beserta keluarganya Bapak, Engkau semakin memberkati setiap mereka ya Bapak, Engkau semakin bangkitkan pelayanannya Bapak, Engkau semakin bangkitkan juga untuk menyelesaikan firman-Mu ya Tuhan, untuk mengambil setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga memberkati Bapak Andrea Bapak, beserta staf yang ada di gereja Tuhan, beserta keluarganya Tuhan. Engkau semakin memberkati setiap mereka Tuhan Yesus yang baik. Engkau semakin pakai lagi Bapak kami ini Bapak untuk mengambil setiap jiwa-jiwa ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, untuk Bapak kami Pak Thompson Buman Gaul ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, Engkau semakin pakai setiap pelayanannya Bapak, Engkau semakin menjadikan Bapak ini menjadi mengambil setiap jiwa-jiwa yang telah hilangnya Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, yang percaya Bapak, kedua yang Engkau turunkan ya Bapak, yang kami kenal ya Bapak, Engkau semakin makai Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, Engkau berkat-Mu ya Tuhan, kami masih merasakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Baik, dari kediaman kita masing-masing, kita terus memuji memuliakan Tuhan, amin. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Haleluya, angkat pujian ini. You know that I love you. You know that I want to know much more. For that I be
before. It was from my heart. It was not a gift that was for you. I really brought to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Mas sekali lagi pujian dari awal. You know that I love you. You know that I want to know what more than I before. Yes, Lord, from my heart. Yes, Lord, not my love, I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain.
Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus
menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya, selamat bergabung Sinta. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu mendengar firman-Mu. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Di dalam masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Katakan penuhiku Roh Kudus, kuasa Bapa-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Oh, katakan Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Oh, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menuntun hidup kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih buat waktu ini, kami percaya di hadirat-Mu
kami mendapatkan semua yang terbaik. Semua yang Tuhan sediakan buat kami dapatkan di hadirat-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, pengurapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, kekasih Tuhan, mari kita buka kitab kita. Spotlight. Hari ini kita akan berbicara tentang hal kekhawatiran. Kita buka kitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Kita mulai dari ayat yang ke-31 sampai ayat 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai ayat 34 saya bacakan untuk kita dan kekasih Tuhan bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sejauh itu membaca firman Tuhan berkita, Alkitab yang berkata yang berbahagia adalah setiap saya dan saudara yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, bagian nats yang kita baca ini adalah masih ada hubungannya dari khotbah Yesus di bukit. Kita tahu judul dari khotbah Yesus di bukit adalah bagaimana kita agar menghidupi kehidupan atau karakter seperti di surga di bumi ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Injil sebelum Yesus lahir di bumi ini dan pendahulunya Yohanes berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebab kerajaan sorga sudah datang padamu. Dan kemudian ketika Yesus lahir memulai debut pelanannya, Yesus juga berbicara hal yang sama, yaitu bagaimana kita hidup dalam standar kerajaan surga. Nah, kekasih Tuhan, berbicara hidup dalam kerajaan surga adalah itu menjadi pergumulan hidup kita. Dan sekalipun itu pergumulan hidup kita adalah itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, supaya kita hidup dan menghidupi kerajaan sorga. Nah, salah satu ciri orang yang menghidupi bagaimana hidup seperti di sorga adalah jangan khawatir. Salah satu standar atau karakteristik hidup dalam kerajaan sorga itu adalah jangan khawatir. Seringkali orang berbicara atau dengan excuse, iya Pak, saya masih menginjak tanah, maka tidak luput dari khawatir. Memang manusia di kolong langit ini tidak luput dari kekhawatiran. Tetapi begini, karena itulah Tuhan berkata, jangan khawatir. Nah, pengertian khawatir yang saya jumpai dalam beberapa pengertian adalah begini. Dalam terjemahan Message berkata begini, disebut namanya fuss. Jangan heboh. Pengertian khawatir itu adalah jangan heboh. Dari pengertian artinya dari Perjanjian Baru bahasa Yunani dikatakan begini. Khawatir itu disebut namanya merimnau. Artinya adalah mencari-cari untuk mempromosikan keinginannya.
mencari-cari, dan mempromosikan keinginannya agar terjadi. Ternyata khawatir itu adalah, bahasa sederhana adalah heboh. Khawatir itu artinya adalah mencari-cari sesuatu, mencari-cari kepentingannya, dan mempromosikan dan mengutamakan itu. Saudara, ini yang disebut khawatir. Apa yang kita pentingkan, apa yang kita inginkan, kita cari-cari. Dan kalau bisa itu yang terutama. Itu yang terutama. Itu yang terutama, diakui orang, dikabulkan orang, disupport orang, didukung orang, dan lain sebagainya. Itu khawatir. Nah, tapi Tuhan berkata begini, bahwa ketika kita hidup dalam kerajaan sorga, hidup sekalipun kita hidup dalam bumi ini, tetapi memiliki karakteristik kehidupan di surga itu adalah tidak ada pilihan supaya kita jangan khawatir. Amin. Bilang kiri kanan, katakan jangan khawatir. Jangan heboh. Jangan heboh. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang heboh, yang tidak penting, itu sedang khawatir dia. Sekarang ini heboh kan karena hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Dan dia heboh. Dicari-cari sesuatu, heboh. Dan dia itu diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Iya kan? Kalau perlu zaman sekarang diviralkan. Lewat medsos, lewat apapun. Nah itu namanya khawatir. Nah, tentu Tuhan punya alasan agar kita jangan khawatir. Tuhan punya alasan mengapa kita jangan khawatir. Nah hari ini ada dua alasan yang mau sampaikan buat kita supaya kita jangan khawatir. Nah, alasan yang pertama adalah begini, di ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah Yesus ngomong sendiri nih. Jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan dan apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Kekasih Tuhan, alasan yang pertama supaya kita jangan khawatir adalah begini. Karena orang yang khawatir, orang yang heboh, orang yang mementingkan kepinginannya dan itu dipromosikan, itu adalah tipe orang yang tidak mengenal Allah. Biasanya orang khawatir itu adalah tentang yang disebutkan Tuhan tadi. Tentang apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, apa yang mau dipakai. Dan yang kedua, yang suka dikhawatirkan itu adalah, yang suka dibuat heboh itu adalah tentang hari esok. Nah, Tuhan berkata, jangan khawatir tentang makanan, jangan khawatir tentang minuman, jangan khawatir tentang apa yang mau dipakai, jangan khawatir tentang esok. Sebab begini, orang yang tidak mengenal Allah juga mencari-cari itu, mengheboh-hebohkan itu. Orang-orang tidak mengenal Tuhan juga, itu yang dicari-cari dan dipromosikan. Makanya kalau ada orang korupsi, mencuri, dan semuanya itu karena khawatir. Nah, ternyata orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kata mengenal di sini disebutkan namanya adalah eido, yang artinya melihat dengan mata rohani atau membedakan dengan clear, dengan hati nurani yang murni. Ini dari Tuhan dan ini dari duniawi. Orang yang tidak mengenal Allah, artinya itu adalah dia belum bisa membedakan dengan hati yang murni, dengan hati yang jernih, mana maunya Tuhan dan mana maunya dunia ini. Orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang tidak bisa melihat, mata rohaninya tidak bisa mengikuti jejak
Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang khawatir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dan saya percaya di sini tidak ada orang yang dicap Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi saya percaya semua kita rindu mengenal Allah kita. Amin. Nah, berarti ada orang juga begini. Dia mengaku orang Kristen. Dia mengaku anak Allah. Dia mengaku pengikut Kristus. Dia mengaku umat Allah. Tetapi kalau dia heboh, kalau dia mementing-mentingkan kepentingannya dan menonjol-nonjolkan itu di luar dari maunya Tuhan, kalau ada orang yang khawatir itu artinya tidak mengenal Allah. Amin. Orang yang khawatir itu definisinya sederhana. Tidak mengenal Allahnya. Dan orang yang tidak mengenal Allahnya, maka dia tidak mendapatkan semua yang terbaik dari Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allahnya adalah orang yang tidak berpadanan dengan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allahnya adalah orang yang tidak mau berjalan dengan Tuhan. Seberapa orang di antara kita, seberapa banyak di antara kita yang mau berjalan bersama dengan Tuhan? Lambaikan tangannya. Seberapa di antara kita yang mau mengikuti jejak-jejaknya Kristus dalam kehidupan kita? Oh, haleluya. Kalau kita mau mengenal Allah, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita mau mengikuti mengiring Tuhan, jangan khawatir. Amin. Jangan heboh. Jangan tinggi-tinggikan itu, promosikan hal-hal yang tidak penting itu. Sebab orang di luar Tuhan itu yang sedang mereka kejar. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia hidup dengan standar karakteristik kerajaan surga. Amin. Nah, itu sebabnya Tuhan harus kita terus belajar. Karena kita ini mau masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Kita harus belajar di bumi ini untuk menghidupi seperti apa hidup di surga itu. Yaitu jangan khawatir. Alasan yang kedua, Tuhan berkata begini. Apa alasannya supaya kita jangan khawatir? Alasan kedua di ayat 34 berkata begini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekasih Tuhan, tadi saya katakan begini, ada banyak orang khawatir itu tentang makan dan minuman, tentang apa yang dipakai, tentang apa yang dipergunakan. Tetapi ada juga orang khawatir itu tentang tentang hari esok. Tentang hari esok. Nah, kenapa? Karena besok memiliki juga kesusahannya sendiri. Besok, hari esok itu juga adalah memiliki pergumulannya sendiri. Nah, saya jumpai kata esok di sini adalah disebut namanya, maksud saya kesusahan di sini disebut namanya kakia. Itu diartikan itu kenakalan, kejahatan, kesusahan, dan lain sebagainya. Kekasih Tuhan, esok itu memiliki kesusahan sendiri. Besok itu adalah memiliki hari kenakalannya sendiri. Esok itu adalah memiliki hari pergumulannya sendiri. Itu sebabnya begini, Tuhan berkata begini, hiduplah hari ini seperti yang Tuhan mau. Urusan besok itu adalah urusannya Tuhan. Amin. Nah, dengan kata lain berkata begini, jangan khawatir tentang hari esok. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu di masa-masa yang akan datang. Amin.
Berarti kalau begitu saya nggak bisa punya agenda dong, nggak punya planning dong, punya rencana dong. Perlu kita berencanakan. Perlu kita mempersiapkan hidup kita tentang hari esok. Tetapi begini, jangan heboh. Jangan mementingkan keinginan sendiri. Nah, saya lebih suka di terjemahan yang lain berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Di terjemahan lain berkata begini, kalau engkau percaya akan Tuhan yang mengendalikan sesuatu, kalau engkau percaya akan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hari esok, kalau engkau percaya Tuhan yang bertata, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, maka tidak penting kau heboh, tidak penting engkau khawatir, tidak perlu engkau mementing-mentingkan keinginanmu dan menonjol-nonjolkan itu. Nah, orang yang khawatir itu adalah begini kasih Tuhan. Orang yang tidak percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Orang yang khawatir itu adalah bahwa dia tidak percaya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Orang yang khawatir itu adalah bahwa dia tidak percaya bahwa Tuhan punya otoritas atas segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Amin. Siapa percaya Tuhan kita itu maha kuasa? Lambaikan tangannya. Siapa percaya bahwa Tuhan kita itu berdaulat atas segala sesuatu? Siapa percaya bahwa tidak ada yang bisa mengintervensi Tuhan kita itu? Siapa percaya? Nah, kalau kita percaya itu, maka tidak perlu kita heboh. Amin. Kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu mencari-cari kepentingan kita. Lalu itu menonjol-nonjol kainnya. Kita berkata begini, Tuhan harus ini yang mau. Harus ini yang mau. Berarti boleh. Bisa dong saya bagaimana merencanakan pernikahan saya? Oh bisa. Hari-hari ini apalagi ya banyak yang khawatir tentang siapa teman hidupnya hari esok. Siapa menjadi pendamping hidupnya. Tetapi tentang pendamping hidup kita. Siapa menjadi pendampingmu. Siapa menjadi suamimu. Siapa menjadi teman hidupmu di masa-masa akan datang. Tuhan itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena itu Tuhan sudah sediakan. Amin. Siapa percaya bahwa pendamping hidupnya Tuhan sudah sediakan. Gak semua percaya ini gimana nih? Kalau Tuhan tentukan kita merit, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Yang penting ini adalah seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Itu yang mau kita rindukan. Itu yang mau kita tanya sama Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, di hari-hari ini dipenuhi kesulitan, dipenuhi kesusahan, dipenuhi dengan rintangan-rintangan di sekeliling kita. Apalagi di Pulau Penang. Penang semakin bertambah COVID-nya. Dan agak susah kita beraktivitas, susah kita bergereja dan lain sebagainya. Tetap jangan khawatir. Amin. Jangan heboh. Karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Baik, saya simpulkan renungan kita di pagi hari ini. Kita kasih Tuhan, sebagai orang-orang tebusan Kristus, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka dia harus wajib hidup dengan standar surgawi. Salah satu standar surgawi adalah jangan khawatir. Jangan heboh. Jangan mencari-cari sesuatu kepentingannya lalu itu menonjol-nonjolkan itu.
Jangan khawatir. Dan ada dua alasan mengapa kita jangan khawatir. Yang pertama tadi dikatakan adalah orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak mengenal Allahnya. Tapi saya percaya semua kita yang beribadah hari ini adalah orang-orang yang rindu terus-menerus mengenal Tuhan. Amin. Orang-orang yang rindu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang rindu terus melangkah bersama dengan Tuhan. Baik dengan segala musim, baik dengan segala keadaan. Yang kedua adalah, mengapa kita jangan khawatir? Karena begini. Karena hari esok memiliki kesulitan sendiri. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Karena hari esok memiliki penderitaannya sendiri. Karena hari esok memiliki kejahatannya sendiri. Karena hari esok memiliki, disebutkan juga kenakalannya sendiri. Maka kalau kita bawa-bawa yang hari ini, besok, dan di hari lusa, maka betapa menumpuknya semua yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah, mengapa kita jangan khawatir adalah karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Dan karena kita tahu percaya, kita tidak perlu khawatir. Karena begini, karena Tuhan yang mengendalikan atas segala sesuatu, atas alam semesta ini, dan Dia atas bertata atas segala sesuatu. Amin. Baik, sekali lagi, colek kiri yang mengatakan di bawah, di atas, jangan heboh, jangan khawatir, jangan sibuk dengan yang tidak penting. Nah, gitu kan istilah sekarang ini, jangan sibuk dengan hal yang tidak penting, tetapi sibuklah dengan hal penting, yaitu kerajaan surga. Amin. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Kekasih Tuhan, sebelum kita sudahi ibadah hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita berkontemplasi sejenak. Saya mengerti, saya memahami keadaan di sekitar kita ini semakin sulit. Di sana-sana sini ada pergumulan, dan ada banyak orang yang takut. Ada banyak orang bagaimana takut, khawatir bagaimana hidup hari esok, bagaimana untuk melanjutkan kehidupan hari-hari selanjutnya. Dan kita tahu juga banyak orang yang khawatir, takut menghadapi hari esok sehingga dia menjadi bunuh diri. Tetapi hari ini firman Tuhan sudah jelas berkata buat kita, jangan kita tak khawatir. Karena kenapa? Karena orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak mengenal Allahnya. Orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan yang bertata atas segala sesuatu. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Mari dengan jujur kita di hadapan Tuhan hari ini. Kalau ada di antara kekasih Tuhan, hari-hari ini dan khawatir, diliputi kekhawatiran, sehingga tidur juga susah, makan juga susah, dan berakibat kepada kesehatan kita. Hari ini mari minta ampun kepada Tuhan. Orang-orang yang mau tinggal dalam kerajaan surga, orang-orang yang mau hidup dalam kerajaan surga, yang pertama itu adalah dia tidak perlu khawatir, dia tidak perlu mengheboh, dia tidak perlu mencari-cari yang tidak penting, lalu
memfokuskan kepada perkara itu. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara hari ini kau khawatir, mari datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku khawatir tentang pekerjaanku, tentang kesehatanku, tentang masa depanku, tentang keluarga. Kalau ada di antara saudara yang seperti itu, mari taruh di tanganmu di dada sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, kami mengaku karena bertubi-tubi persoalan pergumulan di sekitar kami. Kadang-kadang menakutkan kami, kadang-kadang membuat kami khawatir. Kami tidak fokus kepada perkara-perkara surgawi, melainkan pada fokus kepada hal-hal yang tidak penting, Tuhan. Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami semua. Engkau sudah berkata-kata buat kami bahwa orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu di kolong langit ini, di alam semesta ini. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Dan hari kami mau berkata, Tuhan, kami tidak perlu khawatir tentang makan, minum, apa yang kami pakai. Kami tidak perlu khawatir tentang hari esok. Karena kami percaya, Tuhan, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Tuhan sudah perbuat buat setiap kami, ya Tuhan. Dan kami juga tidak perlu khawatir tentang hari esok. Karena kami tahu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Hanya ku berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, seperti pujian tadi kepada kami, Engkau tuntun kami, Engkau terus memulihkan keadaan kami, Engkau terus merubah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap hidup dalam standar kerajaan sorga. Kami menjadi orang-orang yang memiliki karakteristik hidup di bumi ini seperti di sorga, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku berdoa semua kekhawatiran, semua ketakutan yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan, yang merasuki sampai pikiran, sampai perasaan setiap kami, dalam nama Yesus, aku cabut semua dalam nama Yesus, Tuhan. Darah Yesus membersihkan kami semua dari semua kekhawatiran, dari semua kehebohan, dari semua hal-hal tidak penting, dalam nama Yesus, Tuhan. Dan kami hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. Dan kami hidup dalam sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Engkau sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Jangan khawatir. Karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Jangan khawatir. Karena itu adalah ciri orang yang tidak mengenal Allahnya. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan. Maka anugerah dari Bapa yang melimpah-limpah, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kita, menuntun kita, membimbing kita, menolong kita, menguatkan kita, memberkati kita. Mulai hari ini sampai merata, bahkan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sambut berkat Tuhan dan katakan bersama. Amin. Haleluya.